Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfan Nurpadila dengan NIM 2022 050103 029, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Imran SEMAK. Dalam video ini saya akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Yang ketiga, cost volume profit dan perencanaan laba. Yang keempat, perencanaan laba untuk prodi multi entity. Yang kelima, analisis perilaku biaya. Dan yang terakhir, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Langsung saja yang pertama mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Apa sih peran akuntansi manajemen di lingkungan perusahaan atau bisnis yang dinamis? Jadi, akuntansi manajemen merupakan metode untuk mengidentifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk pemakaian atau user internal bisnis perusahaan yaitu manajer, direksi atau eksekutif dan staf karyawan untuk planning, merencanakan, kontrol, pengendalian, dan mengambil suatu keputusan. Titik utama di akuntansi manajemen yaitu laporan atau informasi untuk semua departemen di dalam perusahaan. Kegunaan akuntansi manajemen adalah memonitor usaha bisnis perusahaan, pemantauan arus kas, dan pertimbangan berbagai alternatif yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tugas dan peran pokok dari akuntan manajemen menurut Haris 1997. Yang pertama, pencipta sistem informasi akuntansi atau The Accounting Information System Designer. Yang kedua, pengelola mekanisme monitoring atau pengendalian atas beban, biaya, dan mutu kualitas barang. Yang ketiga, konsultan atau penasehat internal dalam sebuah bisnis perusahaan. Adapun aspek atau faktor dasar fundamental peran penting akuntansi manajemen yaitu yang pertama, tujuan primer, yang kedua, basic pembuatan laporan, yang ketiga, objek pengukuran, yang keempat, orientasi arah laporan akuntansi manajemen, yang kelima, jangka waktu periode pelaporan, yang keenam, faktor laporan, yang ketujuh, tingkat kesulitan, 8, isi substansi informasi di laporan, 9, level ketepatan, dan yang terakhir, tidak bersifat pemaksaan atau mandatori. Adapun ruang lingkup akuntansi manajemen, menurut AISPA menyebutkan tentang akuntansi manajemen adalah perwujudan praktik pada 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama manajemen strategi, yaitu menyatakan kedudukan akuntan manajemen adalah partner strategi dalam bisnis perusahaan atau organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja, dengan memajukan praktik decision making usaha bisnis dan mengupayakan peningkatan kinerja bisnis perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko yang menyumbang penyusunan kerangka kerja dan penerapan pengidentifikasian, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko untuk mewujudkan goal perusahaan atau organisasi. Fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yaitu yang pertama sebagai format info, yang kedua sebagai bentuk pengenalan, yang ketiga sebagai alat pengendalian, yang keempat sebagai alat monitoring operasional, dan yang terakhir sebagai alat analisis terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya, profesi akuntan manajemen. Profesi akuntan manajemen merupakan hal yang tak terpisahkan dari pengelolaan perusahaan, sehingga akuntan manajemen terkait di proses bisnis perusahaan yang dinamis. Skala penilaian kinerja bermaksud memberikan motivasi ke manajemen dan bawahannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan dan meminimalis perilaku fraud atau berbuat kecurangan untuk terwujudnya goal perusahaan dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Aspek informasi akuntansi manajemen. Menurut pengertian dari Hansen and Mowen 2009, dalam bukunya Managerial Accounting yang menerangkan ketidaksamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan dari berbagai bidang, yaitu yang pertama, pemakai utama, limitasi dan input dari produser, bentuk aspek informasi, orientasi arah waktu, level penyatuan, dan keleluasaan aspek. Selanjutnya, konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian dan konsep dasar manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan organisasi.
Selanjutnya, pengertian biaya dan pengelompokan biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Di mana pengelompokan atau jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan dan jenis biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan adalah suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan memengaruhi suatu pengambilan keputusan, karenanya biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Selanjutnya, biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Sedangkan biaya tidak relevan merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Biaya tidak relevan itu tidak akan mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan akan tetap sama jumlahnya, walaupun tanpa memperlihatkan alternatif lainnya yang dipilih. Karenanya, biaya tidak relevan tersebut tidak harus dipertimbangkan dalam suatu pengambilan keputusan. Pengelompokan biaya lainnya berdasarkan perilaku yang biasa juga terbagi menjadi 3 bagian, antara lain yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan suatu biaya yang jumlah totalnya akan tetap konstan atau tidak berubah dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya. Yang ketiga, biaya semi-variabel atau semi-variable cost atau mixed cost. Yang terakhir adalah biaya semi-variabel yang merupakan suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap, namun memiliki biaya variabel di dalamnya. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan, periode penandingan, dan biaya berdasarkan dapat ditelusuri ke objek biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Pada perusahaan manufaktur, kegiatan dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama faktor produksi dan yang kedua faktor non-produksi. Klasifikasi biaya berdasarkan periode penandingan. Agar konsep penandingan biaya terhadap pendapatan diterapkan secara wajar, maka perlu penimbangan biaya, yaitu yang pertama biaya produksi dan yang kedua biaya periode. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan dapat ditelusurinya ke objek biaya. Objek biaya adalah apapun yang menjadi sasaran biaya. Objek biaya dapat berupa produk, departemen, atau kegiatan. Untuk penilaian persediaan dalam perusahaan pemanufakturan, misalnya objek biaya adalah produk selesai atau produk yang sedang diproses. Akuntansi manajemen menggunakan beberapa objek biaya dengan pemilihan spesifik bergantung pada sifat bisnis dan kehendak manajemen. Pengaruh biaya terhadap pendapatan harga produk. Dalam upaya peningkatan penjualan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi, perusahaan juga harus menjual produk dengan harga jual yang dapat bersaing. Salah satu indikator utama yang menentukan harga jual produk adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat suatu produk dari pengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dijual kepada konsumen. Selanjutnya, peran informasi dalam manajemen biaya bagi perusahaan. Informasi manajemen biaya meliputi informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Informasi keuangan saja dapat berakibat buruk bagi perusahaan, karena informasi tersebut cenderung berfokus pada jangka pendek, sedangkan untuk mencapai keberhasilan, perusahaan perlu memfokuskan terutama pada faktor-faktor yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang, seperti kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, strategi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Para manajer biasanya melakukan beberapa teknik-teknik untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan dalam perusahaan. Teknik-tekniknya antara lain benchmarking, manajemen kualitas total atau total quality management, continuous improvement, activity-based costing dan activity-based management, engineering, the theory of constraint, mass customization, target costing, life cycle costing, the balance scorecard.
Selanjutnya, cost volume profit dan perencanaan laba. Analisis cost volume profit. Menurut Mulyadi, analisis cost volume profit merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk memenuhi manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Menurut Garrison, definisi dari analisis cost volume profit adalah salah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Alat ini membantu mereka memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen: harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan baruan produk yang dijual. Hubungan antara biaya, volume penjualan, harga jual, dan laba dalam analisis CVP. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit atau CVP yang penting adalah analisis titik impas atau break-even point analysis. Analisis break-even point adalah teknik analisis untuk mengetahui penjualan minimum agar satuan unit bisnis tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain labanya sama dengan nol. Dengan melakukan analisis break-even point, manajemen akan memperoleh informasi tingkat penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Dari analisis tersebut, juga dapat diketahui sampai seberapa jauh volume penjualan yang direncanakan boleh turun agar satuan unit bisnis tidak mengalami kerugian. Faktor-faktor yang memengaruhi break-even point dan cara menghitungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi BEP bersumber dari unsur-unsur yang diperlukan dalam perhitungan titik impas. Faktor tersebut diantaranya yaitu biaya tetap, biaya variabel, volume produksi atau penjualan, dan harga jual dari hasil produksi perusahaan. CVP dapat digunakan dalam mengambil keputusan terkait harga jual, pengendalian biaya, dan perencanaan laba. Analisis cost volume profit merupakan informasi keuangan yang penting bagi perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi dan bisnis suatu divisi atau departemen dalam mengatasi masalah. Analisis biaya volume laba merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis biaya volume laba ini digunakan sebagai dasar perencanaan penjualan pada tingkat laba yang diharapkan. Menggunakan analisis CVP untuk mengidentifikasi kontribusi margin, titik impas, dan laba target. Analisis tersebut akan menghasilkan nilai kontribusi margin atau margin kontribusi, break-even point, nilai titik impas, dan margin of safety, tingkat batas keamanan. Analisis tersebut akan menghasilkan nilai kontribusi margin atau margin kontribusi, break-even point, nilai titik impas, margin of safety, tingkat batas keamanan, dan leverage operasi. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel dari suatu produk atau jasa, yaitu jumlah uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Menurut Samrin, margin kontribusi adalah selisih penjualan dengan biaya variabel, sedangkan rasio margin kontribusi diperoleh dari margin kontribusi atau penjualan. Perencanaan laba dapat dilakukan dan menggunakan analisis CVP. Perencanaan laba yaitu tindakan yang manajemen perusahaan laksanakan selama periode tertentu sehubungan dengan target laba yang akan diperoleh perusahaan. Dalam hal ini, analisis CVP sangat penting dalam perencanaan laba dan pengambilan keputusan manajemen. Dengan analisis CVP, manajemen dapat menentukan volume penjualan dan baruan produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diterapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, perencanaan laba untuk produk multi-entity. Pengertian perencanaan laba. Pengertian perencanaan laba menurut Mark Voigt, perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget, atau rencana operasi, plan operation, adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi ke dalam dua jenis, yaitu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Perilaku biaya dalam perencanaan laba. Perilaku biaya adalah cara biaya merubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output,
Biaya-biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara. Perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Parameter untuk perencanaan laba. Yang pertama, titik impas. Titik impas yaitu tentuan volume penjualan di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah beban sehingga laba sama dengan tidak. Margin of safety. Analisis impas memberikan informasi mengenai beberapa jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian. Penutupan usaha apabila dilihat dari sudut biaya, pengembalian keputusan untuk menutup usaha dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai. Keluar dari saku biaya atau biaya keluar dari saku. Derajat dari operasian manfaat atau DOL memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatannya, menyebabkan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Perencanaan laba dengan analisis BEP. Analisis BEP dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisis BEP dan perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran atau di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan. Yang kesemua itu mengarah ke perolehan laba. Untuk itu, dalam perencanaan perlu menerapkan atau menggunakan analisis BEP untuk perkembangan ke arah masa dating dan perolehan laba. Selain itu, analisis BEP dapat dijadikan tolak ukur untuk penaikan laba. Selain itu, analisis BEP dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba atau untuk mengetahui penurunan laba yang tidak mengakibatkan kerugian pada industri. Break-even point multi-product entity. Tidak semua perusahaan dalam kegiatan produksinya hanya memproduksi atau jenis produk saja. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka dalam menghitung titik impasnya harus terlebih dahulu dihitung bauran penjualannya. Garrison 2005 menyatakan bahwa baruan penjualan atau sales mix mengacu pada proporsi relatif di mana produk perusahaan dijual. Laba akan bergantung pada baruan penjualan. Laba akan lebih besar jika barang dengan margin tinggi, bukan yang bermargin rendah, memiliki proporsi yang relatif besar dalam total penjualan. Selanjutnya, analisis perilaku biaya. Analisis perilaku biaya. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya, sedangkan menurut Firdaus Dunia 2018, akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang berkaitan terutama dengan akumulasi dan analisis biaya untuk penentuan harga pokok produk yang dihasilkan, serta untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdiri atas unsur produksi. Penggolongan ini menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengukur suatu pendapatan dan penetapan harga pokok suatu produk. Unsur biaya suatu produk terdiri atas biaya bahan, material, biaya tenaga kerja, labor cost, biaya overhead, pabrik atau factory overhead cost. Jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama, committed fixed cost, atau yang juga disebut dengan biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Yang kedua, discretionary fixed cost, atau yang juga disebut dengan biaya tetap kebijakan adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Biaya tetap kebijakan bersifat jangka pendek dan dapat diubah sewaktu-waktu biaya terjadi perubahan biaya di luar perkiraan manajemen. Karena untuk melakukan analisis biaya adalah dengan mengurangkan biaya dari nilai manfaatnya. Untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif tentang manfaat atau efek dari suatu putusan, ada beberapa langkah lagi yang diperlukan. Berikut adalah 5 langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis biaya. Yang pertama, membuat kerangka analisis. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat proyek. Yang ketiga, tentukan nilai biaya dan manfaat. Yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat proyek. Dan yang terakhir, hitung waktu pengembalian. Selanjutnya, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan
atau decision making adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghematan cost. Proses pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan jangka pendek tidak memerlukan waktu yang lama karena informasi yang tersedia cukup lengkap atau full informasi. Dalam hal ini, seorang akuntan manajemen harus mempunyai keahlian dan wawasan yang luas dalam bidang akuntansi manajemen, sehingga informasi yang tersedia di perusahaan dapat dianalisis dengan tepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Dengan tujuan keputusan yang diambil, manajer tidak merugikan perusahaan. Konsep biaya relevan. Istilah biaya bisa diartikan dengan sebuah cara dan pengertian yang tepat akan berubah-ubah, tergantung pada bagaimana penggunaan biaya tersebut. Biasanya, biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Biaya yang akan digunakan untuk suatu penggunaan tertentu disebut biaya relevan atau relevant cost. Pada saat penghitungan biaya yang akan digunakan untuk melengkapi formulir pajak pendapatan sebuah perusahaan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membeli tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Penentuan harga. Harga merupakan komponen yang mempengaruhi langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu, secara tidak langsung, harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisien produksi. Oleh karena itu, penempatan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penempatan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Tujuan penentuan harga. Pada dasarnya, ada 4 jenis tujuan penentuan harga, yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba, tujuan berorientasi pada volume, tujuan berorientasi pada citra, tujuan stabilisasi harga, dan tujuan-tujuan lainnya. Model penentuan harga. Cottrell dan Armstrong 1994 berpendapat bahwa ada 2 faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga, yakni faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Faktor internal perusahaan mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi baruan pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi sifat pasar dan pemerintahan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan lainnya. Adapun faktor situasional yang dianalisis dalam model penentuan harga ini adalah strategi perusahaan dan strategi pemasaran, karakteristik pasar sasaran, karakteristik produk, dan karakteristik kompetitor.